Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Ghozinuddin, pengacara Roy Suryo, Tifa, Rismun, dan kawan-kawan itu ngamuk-ngamuk di pengadilan sampai mau menerobos barikade polisi bersama dengan pasukan orang tuanya. Yang kalau kata Bang Firdaus Oiwobo, ya pasukan emak-emak ompong ya kan. Aduh, inilah ya kalau pengacara tapi ideologinya HTI, ya kerjanya cuma bisa bikin ribut, bikin gaduh, tidak pernah memenangkan kliennya di pengadilan, selalu memenjarakan kliennya. Inilah model-modelan pengacara seperti ini, teman-teman. Aduh, nah selain itu ada video di mana Ustadz Dasat Latif memberikan ini pencerahan kepada anak abah ternak onta dan orang-orang yang suka bikin gaduh di republik ini. Karena mereka selalu berseberangan, selalu menentang, selalu menebarkan narasi-narasi sesat ya untuk meracuni masyarakat, teman-teman. Dan semoga gerombolan-gerombolan ini dengar nasihat dari Ustadz Dasat Latif biar mereka sedikit sadar lah minimal, teman-teman. Nah, selain itu ada video di mana para pakar hukum, ahli hukum ikut mengomentari kasus ijazah Pak Jokowi yang menurut mereka sepertinya Roy Suryo akan segera menjadi tersangka dalam waktu dekat tentunya. Waduh, ini yang kita harapkan bersama, teman-teman ya. Nah, terakhir ada video di mana Partai Golkar ikut menanggapi isu pemakzulan Mas Gibran. Ya, ini terkait dengan surat dari Purnawirawan TNI yang ya meminta Mas Gibran dimakzulkan lah, teman-teman ya. Seperti apa pendapat Golkar nanti akan kita lihat bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang, mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang, mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang enggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dibilang itu vitamin C. Ini real banget, teman-teman. Ini fakta yang sebenarnya loh. Dan narasi-narasi itu disebarkan oleh barisan oposisi yang notabene ternak onta, anak abah, barisan HTI, FPI, dan kawan-kawannya. Dan sekarang yang menyerang Pak Jokowi terkait ijazah palsu, nah gerombolan-gerombolan mereka juga, teman-teman. Jadi ya mereka memang suka bikin gaduh di republik ini. Aduh. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Apa lagi? Si Amin. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, ya. Seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Fitnahnya luar biasa, nah, ya kan. Ini sudah saya katakan berkali-kali. Alhamdulillah nggak diapa-apakan juga. Ya. Walaupun mungkin dulu diingatkan, Pak jangan kenceng-kenceng Pak, nanti Bapak urusannya. Itu tadi dia di dalam masjid ceramahnya ya? Hah? Itu di atas mimbar masjid ya? Wah, gawat juga ini Amin Rais kalau begini kelakuannya. Mimbar masjid dipakai untuk mengolok-olok orang, memfitnah orang. Wah, ini aduh, nanti kita akan cari video fullnya dan kita akan reaction video fullnya, teman-teman ya. Ini kelewatan Amin Rais nih. Di atas mimbar masjid loh. Waduh. Apa dia nih si Ghozinuddin nih? Apa dia nih? Bikin gaduh aja kerjaan dia nih. Disikut ya kan? Tangkap aja Pak, tangkap aja. Gak jelas orang ini loh. Sama lagi sama emak-emak dia ya kan, ompong-ompong itu. Nah, ngamuk-ngamuk aja taunya dia nih.
urus tuh klien lu tuh udah mau di penjara tuh. Nah, nunjuk. Beda banget ya dengan kuasa hukum Pak Jokowi yang kalem, slow, lembut, kelihatan berwibawa, bersahaja. Ini pengacara si Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Entah gimana modelannya teman-teman. Entah gimana modelan orang ini. Aduh ya Allah, bisa gitu dia jadi pengacara ya. Aduh, ini emang modal dia jadi pengacara itu apa sih? Hanya ini teriak-teriak keluar-keluar nggak jelas di luar sana, hah? Kemudian memenjarakan kliennya. Tunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan, satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Dong kami yakin juga tidak selesai. Betul, nggak ada jaminan Pak. UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup itu? Di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan kan? Ya. Fontnya dicari persoalan, nyuromen, ya seolah-olah itu belum pernah ada dalam dunia printing ya. Memang bukan printing, itu offset gitu kan, percetakan. Lalu ada fotonya lah, kok ini mukanya dari mata segala macam, sepertinya bukan wajah Jokowi. Ada lagi yang pakai aplikasi, ini sepertinya ijazah sepupunya atau ponakan Pak Jokowi. Jadi ditunjukkan pun juga hanya jadi, mohon maaf, bahan bulian. Betul, bahan bulian. Bahkan dicari terus persoalan, sehingga kami melihat ini hanya jebakan Batman. Kalau kita tunjukkan juga malah semakin besar persoalan. Akhirnya kita putuskan, kita tunjukkan untuk tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, terutama barangkali diminta oleh penegak hukum terkait. Nah, terakhir di Baris Krim Pak Jokowi juga bilang. Nah ini betul teman-teman, kalau ditunjukkan nggak ada jaminan proses hukumnya ataupun ya tuduhan-tuduhan itu berhenti. Malah ya saya juga meyakini bahwa ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ya mereka akan mencari bahan baru untuk menyerang Pak Jokowi lagi. Akan dicari apanya yang salah, ini yang salah, itunya yang salah. Pasti begitu teman-teman. Karena tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Udahlah, kita udah tahu trik-trik kerusuhan-kerusuhan yang kalian suka buat gitu. Jadi nggak bisa bahwa laboratorium forensik itu adalah institusi dan fasilitas yang melakukan pemeriksaan atas bukti fisik dari satu peristiwa pidana. Itu dulu. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam melakukan laboratorium forensik itu, dia menjadi sesuatu yang memang untuk dan atas nama institusi harus dipublikasikan, karena yang terjadi itu adalah pemeriksaan terhadap fisik ijazah yang dibicarakan. Nah, dalam poin inilah maka bahwa urusannya nanti teman-teman itu mau terima atau tidak, tetapi Mabes Polri dalam hal ini ya teman-teman itu bisa melakukan apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Kalau ini yang menjadi pegangan, maka kemudian sekarang kan diumumkan oleh Mabes Polri terkait dengan hasil uji labor. Makanya istilahnya uji laboratorium forensik. Karena apa? Menyangkut fisik dari peristiwa pidana itu, regulasi yang mengatur terkait mengenai ijazah ini. Apakah itu terkait dengan peraturan keputusan Kapolri-nya sendiri ataukah peraturan yang mengatur tentang laboratoriumnya? Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Baru kali ini juga skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga nih sebenarnya. Di dunia politik nih. Ya, masuk ke dunia politik gitu loh. Skripsi gitu jadi urusan politik gitu ya. Atau konteksnya jadi politik. Tapi sebelum politik, memang kemudian kan kalau kita lihat gitu ya Mas Aziz ya, ini kan pertanyaannya lebih kepada aspek hukum, legalitas. Ya. Tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini, biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu, dan
kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam memproses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya, dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya, itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya, walaupun tadi apakah otentik atau identik gitu ya, asli gitu, otentik kan asli ya, atau identik itu saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Ya, karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah, ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah, ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah, surat ini elemen ya kan? Brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Tapi oke, ini saya kira juga sisi positifnya pembelajaran publik juga gitu loh. Paling enggak baru kali ini ya kualitas skripsi itu kemudian menjadi perdebatan publik. Dan mungkin skripsi yang lain juga menarik juga saya kira. Untuk dibahas. Nah, coba skripsi Pak Prabowo ulik-ulik sana. Mau nggak kalian? Atau skripsi siapa ya? Skripsi Rismon atau tesis Rismon atau disertasi Rismon, teliti sana coba. Ada nggak di Yamaguchi? Kali aja ya kan, nggak ada juga skripsi atau tesisnya atau disertasinya. Jangan cuma Pak Jokowi dong. Nanti surat tanah Pak Jokowi diteliti lagi, KTP, KK ya kan. Akte kelahiran kemarin udah ngomong tuh Suryo katanya, akte kelahiran diperhatikan juga katanya. Aduh. Saya sebenarnya tidak heran ya, peristiwa ini akan bergulir terus gitu, nggak berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan, kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Nah, personalisasi politik yang kuat ini Pak Jokowi ini kan brand yang kuat ya di politik ya. Memunculkan gitu ya, resistensi, memunculkan pihak-pihak yang tentu saja tadi dikatakan Bung Aziz tadi ya. Ada misalnya yang merasa ini. Tadi Bang Aswan juga kan menyampaikan ini kan beberapa pihak yang katakanlah kalah, tidak puas atau apa. Nah, yang seperti ini yang kemudian saya lihat menjadi konteks besar ya, di mana brandnya Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai politisi itu akan menjadi sasaran terus. Nah, kebetulan gitu ya, ada celah-celah yang kita lihat itu bisa menjadi pintu masuk ya. Kemarin apa ijazah, sekarang apa skripsi. Nah, tadi Pak Jokowi bilang apa lagi? Akte kelahiran. Sampai kan gitu kan. Nah, hal yang seperti ini gitu yang seringkali memungkinkan celah-celah itu digunakan untuk menyerang gitu ya, mendowngrade atau mendegradasi atau mengkritisi. Karena biasanya yang kalau brand itu yang dikritisi apa? Kredibilitas, ya kan, otentisitas, termasuk kepercayaan, ya, kepuasan itu kan nyambung di sana. Ya, tentu ada juga namanya apa ya, tokoh publik itu ada yang penggemarnya juga, ada yang pasti ada yang tukang mengkritisi atau tidak suka, pasti juga ada gitu loh. Nah, ini menjadi hal yang saya kira dinamika ini dibalik konteks kritik-kritik, salah satunya tuntutan termasuk skripsi ini kan gitu. Nah, saya kira dinamika ini ya, dugaan saya gitu terus-menerus mewarnai perdebatan. Tapi balik lagi ya, saya juga heran gitu ya. Masyarakat kita emang suka membicarakan orang gitu loh. Suka membicarakan orang. Dibandingkan tokoh saya, kalau udah jadi public figure, ya selebriti ya, itu biasanya disuka dibicarakan gitu loh. Dan lupa hal-hal yang kadang-kala mungkin ada yang lebih serius ya, yang perlu kita bahas juga gitu. Bang, sebenarnya sama kayak si ini teman-teman, siapa? Ernest Prakasa. Kemarin kan Pak Prabowo itu memberikan jam tangan kepada para pemain timnas Indonesia sepak bola gitu. Dan Ernest langsung nge-tweet, ya intinya begini, dia mempertanyakan dana yang digunakan oleh Pak Prabowo untuk memberikan jam tangan itu kepada para pemain timnas. Ya saya itu nggak mau seuzon ya, cuma mungkin beliau bertanya ingin memperjelas anggarannya dari mana. Takutnya mungkin itu anggaran dari negara.
Cuma kan nggak masuk akal aja gitu. Pak Prabowo ini kan duitnya banyak berlimpah teman-teman. Kaya Pak Prabowo ini. Sapi kurbannya aja 920-an kalau nggak salah. Nah itu sudah berapa duit itu? Dan itu kan bukan uang negara, uang pribadi Pak Prabowo loh. Ini jam Rolex pun digelontorkan Pak Prabowo untuk pemain sepak bola sebagai apresiasi. Nah ini kan tentu dan jelas dari uang pribadi beliau. Nggak mungkin lah Pak Prabowo sudah memangkas anggaran, menghemat anggaran, terus menggunakan anggaran negara untuk membeli jam Rolex dan segala macam. Nggak mungkin teman-teman. Pak Prabowo ini orang kaya, bukan orang yang biasa-biasa seperti Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo ini konglomerat cuy. Jadi ya kalau Anda mempertanyakan duitnya dari mana ya sepertinya itu pertanyaan yang salah aja gitu ya kan. Sama dengan itu. Jadi masalah pemasukan itu ada aspirasi yang Mbak. Karena memang Pak Prabowo kan membuka keran demokrasi. Tetapi membuka keran demokrasi ini tetap ada kendali. Ada koridor hukum, ada taat azas, ada komitmen kebangsaan. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana masa depan bangsa. Dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh semua pihak itu diposisikan sebagai aspirasi dalam proses demokratisasi, tetapi tidak boleh itu dianggap sebagai sebuah bentuk pendiktean. Biarlah berproses, ada koridornya dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu Pak Prabowo dulu pernah yang melalui Pak Wiranto selaku selaku tugas penasihat khusus di bidang Polhukam itu, dan sudah menyampaikan bahwa 8 poin yang disampaikan oleh para purnawirawan itu dihargai dan tentu pada gilirannya akan ditanggapi dengan baik sesuai dengan koridor yang ada, peraturan yang berlaku. Sebab jangan sampai misal menanggapi tanpa ada fakta dan pertimbangan khusus, itu bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menimbulkan masalah baru. Wah, luar biasa. Dan Pak Prabowo tidak mau seperti itu. Betul. Dan oleh karena itu saya kira sekali lagi selama ini kan sudah komunikasi sudah terjalan. Sudah semua pihak dan kita sangat menghargai Pak Dasko karena juga mengambil inisiatif, mengambil kepeloporan untuk mencoba menjembatani berbagai kelompok yang ada, dan itu sangat memungkinkan dilakukan oleh Pak Dasko. Kenapa sangat memungkinkan? Karena Pak Dasko wakil ketua DPR. Pasti bicaranya ada aspirasi juga. Kemudian yang kedua Pak Dasko adalah ketua harian Gerindra. Dan yang paling penting lagi adalah ada namanya Koalisi Indonesia Maju. Nah, Koalisi Indonesia Maju ini kan mestinya ada juga pembicaraan dan karena itu selama ini Pak Dasko karena ini belum terbentuk secara resmi diumumkan, maka tentu Pak Dasko tidak ada salahnya mengambil inisiatif bicara juga atas nama itu. Dan saya kira kita dukung dari Partai Golkar, Pak Bahlil itu dukung semua, tidak ada masalah. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana Ustadz Dasat Latif selalu memberikan kita pencerahan-pencerahan, anomali-anomali yang selalu terjadi di Republik ini mengenai perilaku-perilaku masyarakat Indonesia yang notabene itu adalah perilaku dari oposisi, ternak onta, ya pendukungnya ABA, FPI, HTI. Nah orang-orang inilah yang selalu sepertinya membuat narasi-narasi liar di berbagai media sosial, teman-teman. Tentu tujuannya untuk menyudutkan pemerintah. Dan tadi bisa kita lihat kelakuan pengacara Roy Suryo, pengacara Tifa, pengacara Rismon yang namanya Kosinudin. Ya sepertinya dia ini kerjaannya cuma bikin ribut, bikin berisik, dan juga selalu bikin gaduh. Dan aneh aja gitu pengacara kok kerjanya nyerobot, teriak-teriak sana sini, keluar sana sini, tuduh Polri lapornya Polri tidak beres, tidak dipercaya dan lain sebagainya, membangun kepercayaan kepada lembaga negara dengan tidak baik gitu kan. Ini sesuatu hal yang harus dihindari teman-teman, apalagi background dia kan ini orang HTI teman-teman. Jadi harus kita perhatikan dan kita awasi secara bersama nih gerakan-gerakan orang-orang ini. Jangan sampai ya dia terus-menerus menyebarkan ideologinya, membuat keributan. Nah ini kan tentu bisa menghambat kemajuan bangsa. Sekarang pemerintah lagi fokus bekerja. Pemerintah sedang berupaya untuk membangun bangsa ini lebih maju lagi menuju Indonesia Emas 2045. Kalau orang-orang seperti ini terus-menerus diberi panggung,
isu-isu yang mereka angkat terus juga di framing, diundang ke podcast, ke TV dan lain sebagainya. Ya ini kan sama saja memberikan mereka ruang untuk terus menyuarakan apa narasi-narasi sesatnya, teman-teman. Dan itulah tugas kita bersama untuk menangkal, mengcounter ini semua. Dan semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa fokus bekerja, walaupun di tengah isu pemakzulan Mas Gibran, semoga pemerintah fokus bekerja. Biarkan DPR dan MPR bekerja, Koalisi Indonesia Maju di sana banyak. Ya, saya pikir posisi Mas Gibran selalu aman dan tidak akan dapat digoyang oleh siapapun, teman-teman ya. Karena Prabowo Gibran menang atas pilihan 90 juta lebih masyarakat Indonesia. Dan ya saya pikir itu tidak bisa diwakilkan hanya dengan gerombolan beberapa orang purnawirawan gitu. Ya, suara rakyat ya suara rakyat. Ini negara demokrasi. Suara rakyat ya di atas segalanya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.